dahsyat memaksimalkan kelas online supaya mendapatkan IPK tinggi, ya. Oke, boleh di next. Ini di next saja. Ya, ini nanti beberapa hal, ada 5 hal sebenarnya yang saya ingin sampaikan. Ini kan mungkin sebagian besar yang ada di sini rata-rata adalah mahasiswa baru, ya. Walaupun yang mungkin sudah setahun atau 2 tahun kuliah, ya nggak apa-apa, mungkin dijadikan pelajaran saja, gitu ya. Oke, boleh di next. Ya, sebenarnya ini kalau kita lihat di kolom sebelah kiri dulu, ini kan sebenarnya ini matematika yang sederhana ya, bahwa 6 kali 1 itu 6. 1 kali 6 itu juga 6. 6 kali 6 itu 36. Ya. Nah, kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, itu sebenarnya saya sedang bicara tentang talenta. Ya. Ketika Tuhan memberikan kita talenta 6, ya kita cukup berusaha 1 kali menghasilkan nilai 6. Gitu. Ketika kita diberikan talenta 2, kita harus berusaha 3 kali lipat dari yang 6 tadi, supaya menghasilkan nilai 6. Atau kalau ya bahkan kita talentanya 1, ya kita ngitung pun susah, ngapalin susah gitu ya. Mungkin kita harus berusaha 6 kali lipat supaya mendapatkan nilai 6. Ya. Jadi kita kan kadang ada yang macam-macam ya. Ada yang dari lahir sudah pinter, ya sudah jenius, ya nggak usah diajar hitung-hitungan sudah jago. Ada juga yang kalau ketemu matematikanya setengah mati, ya nggak bisa gitu ya. Tapi itu namanya tetap talenta, yang artinya kita masih bisa usahakan asal ada usaha. Ya. Kemudian apa jadinya jika kita mempunyai talenta 3 atau 4, ya, tapi kita tetap berusaha maksimal, ya, atau kita dapat talenta maksimal, asumsinya 6 maksimal, dan kita usaha maksimal, ya kita akan ketemu bukan 6 lagi tapi 36. Ya, ini sebenarnya juga ada cerita sebenarnya kalau di Alkitab juga yang mengenai seorang hamba yang diberikan talenta, ya artinya pada sore hari dicek lagi, yang mendapatkan penghargaan adalah hamba yang bisa melipat gandakan talentanya. Jadi semua yang diberikan dari kita lahir, yang kita bawa sampai hari ini, itu adalah talenta kita, gitu ya. Tinggal bagaimana kita mau membiarkan talenta itu tetap seperti apa adanya, atau kita bisa mengembangkan talenta itu. Ya, ya jadi jangan merasa selama ini saya nggak pernah ranking di kelas juga, kayaknya lulus pun syukur gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Ya ini kalau kalian sebagai mahasiswa baru lupakan itu ya. Jadi ini waktunya untuk berbenah kembali untuk menggapai cita-cita Anda semua. Ya. Percayalah, yang mungkin selama ini di sekolah ranking 1 terus, belum tentu di kuliah bisa sukses ya kalau dia tidak berusaha. Ya. Mungkin pelajaran kita dari SD, SMP, SMA itu memungkinkan memang yang pinter, dasarnya IQ-nya pinter, itu akan sangat menonjol. Tapi ketika Anda berkuliah, yang menonjol bukan yang pinter, yang menonjol itu yang berusaha, gitu ya. Yang usahanya di 6 ini. Oke, boleh di next. Ya, yang berikutnya saya ingin sampaikan ya, kita bisa punya pilihan ya. Tadi sudah disampaikan secara sangat baik oleh Pak Meko dan Bu Karina mengenai bagaimana kita berkuliah online gitu ya. Nah, kita mempunyai pilihan yang sebenarnya pilihannya ada di kita dan sepenuhnya adalah tanggung jawab kita pribadi ya. Ya, mungkin dari sisi persiapan untuk ini kondisi VCon ya, video conference atau belajar online ya. Mungkin kalau mahasiswa yang biasa ya nggak ada persiapan, enak nih
kuliah online, kuliah jam 9, saya jam 9 kurang 5 menit baru bangun. Ya itu wajar, tidak salah gitu ya. Tapi ada orang yang kuliah jam 9, jam 7 pagi sudah bangun, sudah rapi, sudah siap-siap, jam 9 ready gitu ya. Ya dua-duanya sama-sama ready, tapi dosen juga akan bisa melihat mana mahasiswa yang siap, mana yang tidak. Gitu. Kemudian dari sisi waktu belajar yang hebat ini punya jadwal. Ya nanti saya akan sampaikan sedikit tentang jadwal kuliah. Dan menganggap tugas itu bukan beban, tapi adalah sebuah tantangan supaya kita bisa lebih mengerti, gitu ya. Kemudian sikap kuliah tidak hanya pasif mendengarkan saja, tapi juga aktif bertanya, ya. Karena dosen juga manusia, pasti akan memperhatikan mereka yang memperhatikan dosennya, apalagi sampai bertanya, gitu ya. Itu akan jadi perhatian bagi dosennya, gitu. Kemudian cara belajarnya jangan hanya individualistis, tapi carilah kelompok kecil yang memang Anda tahu itu memang satu visi dengan Anda. Pingin belajar, rasa keingintahuannya itu baik dan rajin terutama ya. Jadi jangan cuma pinternya jangan sendiri karena kalau pinter sendiri itu biasanya ya paling 1 semester, 2 semester IPK-nya bagus, tapi habis itu akan turun lagi karena merasa saya belajar buat apa ya. Tapi kalau dalam kelompok, dalam kawanan kelompok, tapi kecil ya, jangan besar, kelompoknya 10 orang itu terlalu besar gitu. Dalam kelompok kecil paling enggak 3-5 orang itu akan sama-sama membangun ya. Saya ingat satu pepatah Cina kuno yang sangat baik begini ya ceritanya. Kalau Anda ingin jalan cepat, jalan sendiri. Kalau Anda ingin lari cepat, lari sendiri. Tapi kalau Anda mau lari dalam jangka waktu lama, carilah kelompok. Ya, itu yang penting. Jadi kalau yang masih merasa ngapain saya berkelompok itu ganggu aja. Nah itu hati-hati ya. Anda akan sebentar energinya sudah habis di tengah jalan. Kemudian berikutnya cara belajar juga bukan ini kalau sudah kuliah ya, sudah menjadi seorang mahasiswa. Itu tidak lagi utama hafalan. Ya. Tapi lebih fokus pada research dan explore. Ini ya. Jadi jangan hanya belajar apa yang disampaikan oleh dosen, cari di buku teks, cari di Google, cari di jurnal, semuanya sudah ada. Ya, termasuk ini ya, belajarnya dari textbook, jurnal, dan sumber lainnya. Ya, pertemanan tadi ya sama-sama terbangun. Nah, kemudian target kuliahnya, target mata kuliah, jangan hanya ditargetkan untuk lulus. Ya, lulus itu adalah bagian dari usaha Anda. Tapi targetnya Anda lebih ke arah saya dapat knowledge apa, saya dapat skill yang baru apa dari mata kuliah ini. Ya. Karena sebenarnya bagi kita semua, kuliah itu memang ambil mata kuliah itu seperti teka-teki. Ya. Kita menyusun puzzle hidup kita tidak tahu mana yang akan terpakai nanti. Ya. Ya, jadi kalau kita sudah punya pegang satu puzzle, ya mungkin kepakainya akan tahun depan, akan 5 tahun depan, mungkin bahkan akan 10-30 tahun ke depan. Kita tidak tahu. Ya. Itu yang kadang senior kadang-kadang suka bilang, belajar ini ngapain, nggak dipakai di pekerjaan. Ya, itu bagi dia. Bagi kita mungkin langsung kepake. Ya. Mungkin bagi orang yang ngomong tadi, 5 tahun lagi baru kepake. Ya, jadi ilmu-ilmu ini semuanya memang ada orang yang mikirin, ada dosen-dosen yang memikirkan memang ilmu ini penting bagi kalian. Gitu. Oke, kita next selanjutnya. Nah, ya ini tadi sempat disinggung ya sistem satuan kredit semester ya. Memang ini kalau mahasiswa sering disingkat jadi apa tadi yang overnight ya, sistem kebut semalam ya. Tapi sebenarnya banyak mahasiswa
sistem kebut sejam sebelum ujian, janjian di depan ruang kelas, baru nanya materinya apa. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Ya. Nah, saya ingin bahas sedikit, mengingatkan saja bahwa SKS yang kalian ambil itu meliputi 3 bagian, yaitu adalah satu bagian pre-study, satu bagian untuk persiapan kalian belajar, ada bagian untuk lecturing, satu bagian untuk pertemuan dengan dosen atau asisten, satu bagian untuk post study, itu satu bagian untuk review materi dan kerjakan tugas. Ya. Nah, jadi saya ingin tunjukkan bahwa Anda berkuliah, misalnya ngambil 20 SKS, itu sebenarnya setara Anda belajar dari Senin sampai Sabtu, sehari minimal belajar 8 jam. Ya. Hampir mirip, bahkan lebih berat daripada orang kerja. Orang kerja kan 9 to 5, sehari 8 jam, kali 5, Senin sampai Jumat 40 jam. Nah, ini harusnya Anda kuliah dengan 20 SKS itu harusnya lebih sibuk dari orang kuliah. Nah, ini yang saya ambil contoh ya, ini mata kuliah semester 1 untuk informatika. Jadi, ambil mata kuliah algoritma pemrograman 6 SKS, 4+2, ini teori dan praktikum. Algebra linear 2 SKS, karakter bidding 2 SKS, discrete matematik 4 SKS, program desain metode 4 SKS, dan English for presentation 2 SKS. Boleh di next, Kak? Boleh di next ya. Ya. Nah, kalau kalian lihat, ini jadwal kuliah kalian selama seminggu untuk 20 SKS. Sepertinya kan waktunya banyak lowong ya, karena kita hanya melihatnya adalah jadwal kuliah kita, gitu ya. Nah, kalau mengikuti rumus tadi bahwa kalau kita mengambil dua SKS, satu bagian linear algebra di sini selama 100 menit, kita harus alokasikan waktu 100 menit juga sebelum mata kuliah ini dan sesudah mata kuliah ini. Jadi linear algebranya ini ditambah 2 lagi. Satu pre, satu lagi adalah post. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau sistem SKS dengan 20 SKS harusnya seperti ini. Boleh di next. Nah, ini. Jadi ini Anda kuliah algo hari Senin dari jam 13.20 sampai jam 5 sore. Nah, Anda harus alokasikan 2 waktu untuk pre-study. Ini yang warna biru, ya, pre-study, ya. Pre-study ini ini satu bagian, ya. Berarti kalau ini 2 shift, di pre-study-nya berarti 2 shift, ya. Bisa paginya atau mungkin minggu sore malam silahkan. Dan setelah berkuliah, Anda juga harus alokasikan 2 shift lagi untuk belajar mata kuliah ini, belajar kelompok dan seterusnya. Jadi seminggu harusnya alokasi waktu Anda untuk belajar seperti ini. Ya. Ini kalau dihitung-hitung Anda setiap hari Senin sampai Sabtu kira-kira 8 jam waktunya untuk belajar ya. Ini kalau yang ideal, yang benar ya. Jadi kalau melihat boleh back tadi Kak yang slide sebelumnya. Nah, kalau lihat seperti ini kan banyak yang bilang bahwa oh enak daripada sekolah kuliah itu lebih santai, banyak waktu kosongnya. Ya, kalau mahasiswa itu hanya melihat jadwal kuliahnya, ya. Ya, tapi kalau lihat yang sebenarnya yang terjadi ya boleh di next Kak, yang seperti ini, gitu ya. Ya ini tolong dipahami ya, terutama bagi kalian yang mahasiswa baru ya. Oke, di next lagi. Nah, ini ya ini khusus untuk karena kita sudah sekarang belajar online segala macam gitu ya. Saya cuma kalau bisa kita berpikir walaupun kita hanya seorang mahasiswa, tapi kita berpikir jadi seorang YouTuber gitu ya.
Kalian semua di sini tahu YouTuber kan ya, peralatannya lengkap, wajahnya jelas, suaranya lantang gitu kan ya, dan tidak ada noise yang mengganggu ya. Jadi ya kalau bisa kalian setup mini studio atau studi corner ya, mungkin di kamar kalian atau di area di belakang rumah tertentu yang memang tidak banyak gangguan orang seliwar-seliwer gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, kalian juga siapkan ya, maksudnya berpakaian rapi, bukan hanya di baju saja, jangan sampai kelihatan Anda belum mandi gitu ya. Rambut juga dirapikan ya, maksimal lah ya. Kemudian juga maksimalkan fungsi chat ya. Ini agak hati-hati karena seringkali beberapa kali saya lihat ketika perkuliahan online ya, chatnya suka agak ngawur gitu loh. Hati-hati ya, chat dan video ini semuanya direkam oleh dosen dan institusi ya. Jadi tetap jaga sikap, walaupun maksimalkan chat untuk bertanya kalau memang tidak bisa bertanya langsung. Gitu. Kemudian juga maksimalkan fungsi audio, ya, maksimalkan juga fungsi video, ya. Audio itu kalau mau cukup profesional ya perlu beli mic yang ada kondensernya. Tapi sebenarnya pakai mic laptop, handphone sebenarnya sudah cukup gitu ya. Dan untuk pencahayaan ruangan, kalau ruangannya agak redup, bisa kalau saya sarankan pakai ring light atau pasang lampu di depan kita gitu ya. Itu supaya dosennya tidak melihat mahasiswanya ini orangnya mana kok nggak ada, padahal ada di depan mata gitu. Ya, itu eksis secara online gitu ya. Jangan sampai dari awal semester sampai akhir semester ya, mohon maaf ya, banyak mahasiswa alasannya memang ada benernya sih, videonya rusak gitu ya. Tapi kalau rusak dibiarkan 1 semester kan dosen tidak pernah melihat muka mahasiswanya gitu ya. Tetap ya kalau rusak ya minggu depan atau 2 minggu lagi ya belilah kamera gitu ya, kan nggak mahal-mahal gitu kan sekarang. Oke, boleh di next. Yang terakhir ini tetap fokus ya. Tetapkan tujuan Anda akan bekerja nanti sebagai apa, sesuai dengan cita-cita Anda. Tetapkan tujuan Anda belajar setiap mata kuliah, yaitu penting. Ya. Anda harus pahami dulu, karena biasanya dosen-dosen di awal-awal pertemuan itu akan sampaikan, kenapa kalian perlu belajar ini. Ya. Dan kalian bertanya ke diri Anda, mengapa saya harus belajar ini? Ya, carilah alasan yang kuat bagi Anda sendiri gitu ya. Kemudian tetapkan tujuan Anda, ikut ini belum lengkap. Ikut kalau ada organisasi kemahasiswaan, itu tetap dipersilakan ikut, tapi Anda harus punya tujuan di situ. Anda ingin mengasah skill organisasi, Anda mengasah skill wirausaha dan seterusnya ya. Nah, ini yang terakhir, ingatlah bahwa kampus ini adalah miniatur dunia pekerjaan yang sebenarnya. Ya, pembelajaran sebenarnya tidak pada Anda belajar apa, tapi lebih kepada belajar bagaimana cara Anda belajar dan bagaimana cara Anda beradaptasi. Ya. Jadi seperti yang tadi jadwal kalian kuliah dengan 20 SKS itu sebenarnya sudah lebih daripada jadwal seminggu orang bekerja, ya, yaitu semuanya adalah miniatur. Ya. Anggap bahwa dosen Anda itu nanti calon bos Anda, calon atasan Anda. Itu orangnya macam-macam. Ada yang gayanya santai, ada yang gayanya strength, killer gitu ya. Ada yang nilainya gampang, ada yang nilainya sulit, ya. Semuanya itu adalah mengenai bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang dan kita bisa menangkap ekspektasi orang ini itu sampai di mana, sehingga kita harus ngejar sampai mana gitu.
Ya, kemudian yang berikutnya stay fokus karena tujuan Anda sebagai mahasiswa itu adalah kuliah. Ada kegiatan lain, Anda fun dengan teman-teman, main, ada kegiatan organisasi, ada kegiatan yang lain, ya anggap itu bagian dari selingan. Yang utama Anda kuliah, tetap fokus. Ya.